فيه كثيرا ناداه أهدي المختار أنت الأمين أنت الآمين. الحمد الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عرفنا بك آمين حتى نعرفك. اللهم أبلغ الروح سيدنا محمد منا تحية وسلاما برحمتك يا أرحم آمين يا رب. Para sepuh, para kiai, para hujjaj wal hujjajah, para asatidz, semua tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, nggak disebutin satu-satu. Kalau disebutin satu-satu kelamaan, betul? Semuanya aja tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semoga kita semua dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal. Betapa Allah maha baik. Kita pada detik ini masih dapat berkumpul melaksanakan aktivitas ibadah, ubudiyah, ubudah, abudah di hadapan Allah. Tiada lain adalah karena masih Allah anugerahkan iman dan Islam di dalam hati kita. Alhamdulillah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah berkenan mengistiqomahkan keimanan, keislaman, keihsanan pada diri kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat yang indah, salam yang terbaik pada makhluk Allah yang baru pertama dan hanya satu-satunya. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa beliaulah yang pantas dipanggil sebagai hamba Allah. Tidak ada pada nabi yang lain, tidak ada pada rasul yang lain, melainkan yang dipanggil sebagai hambanya hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di dalam acara Isra wal Mi'raj ini, Allah berkenan memuliakan kita untuk dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam naungan haudnya yang indah, berada di dalam benderanya yang dimuliakan, bersama-sama dengan yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah memanggil kekasihnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihis, ya Ibrahim, Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah. Labbaika ya Rabb, ada apa wahai Allah? Ditanya itu Nabi Ibrahim, man anta, siapa kamu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ana khaliluka ya Rabb, aku ini adalah kekasihmu wahai Allah. Dipanggil Nabi yang lainnya, wa ya Musa, labbaika ya Rabb, man anta, siapa kamu? Nabi Musa menjawab, ana kalimuka ya Rabb, aku adalah kalammu wahai Allah. Dipanggil Nabi yang lainnya, wa ya Isa alaihis, man anta, siapa kamu?
bisa dipanggil oleh Allah. Ditanya siapa dirinya, maka Nabi Isa menjawab, ana ruhuka ya Rabb, aku adalah ruhullah. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, wa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anta, siapa engkau? Maka baginda Nabi Muhammad menjawab, ana abduka ya Rabb, aku adalah hambamu ya Allah. Istimewa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menyatakan di hadapan Allah gelarnya masing-masing. Bukan sombong, tapi tahaddud bin ni'mah di hadapan Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika ditanya siapa dirinya, maka inilah akhlak tertinggi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai hamba Allah. Maka di dalam surah Al-Isra kita kenal yang memperjalankan hambanya. Gak ada nabi yang lain dipanggil hamba. Enggak ada manusia yang lain dipanggil hamba. Yang pantas dipanggil hamba, derajatnya tinggi di hadapan Allah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini mungkin kita baru ngaku-ngaku, ya Ustaz, betul nggak Kiai? Mungkin kita cuma ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Bu, betul nggak? Allah kasih ujian sama orang yang beriman berupa virus corona. Ya, betul nggak? Sampai sejauh mana keimanannya kepada Allah? Takutnya sama Allah apa sama corona? Tuh, sama siapa? Maskernya apa habis? Ngapa mahal sekarang? Dari 20.000 sampai 200.000. Betul? Ini apa yang menyebabkan ternyata kita baru mengaku-ngaku sebagai hamba Allah? Belum tentu Allah panggil kita sebagai hamba. Ternyata hamba Allah yang benar-benar dipanggil hamba oleh Allah, baru yang pantas hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW agar kita juga bisa dipanggil oleh Allah sebagai hambanya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, yang ucapin Allah pergi haji umrah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Berarti ada potensi bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk diakui sebagai hamba di hadapan Allah. Cerminnya di mana? Cerminnya pada saat Isra wal Mi'raj ini. Apa yang harus kita persiapkan untuk dipanggil sebagai hamba Allah? Yang pertama, kita harus ibadah yang betul di hadapan Allah. Insya Allah, ibadah. Yang kedua, harus ubudiyah. Yang ketiga, harus ubudah. Nah, kita akan panjangkan ini. Kalau masalah bagaimana caranya dalam sekejap, baginda Rasulullah SAW
melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha sampai di hadirat Allah Jalla Jalaluhu, sudah banyak diungkapkan oleh kiai dan asatidz yang lain. Betul? Kalau sekarang kita hitung-hitungan 6 bulan perjalanan, kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jalan kaki, lama kagak? Tapi kalau sekarang kita pakai logika teknologi, berapa kecepatan cahaya yang dibutuhkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tentunya dalam sekejap bisa sampai. Betul? Kecepatan cahaya. Tapi siapa baginda Nabi Muhammad SAW? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Semua. Anta iksiru wa dhani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salatu ala Nabi. Kalau kecepatan cahaya yang biasa saja itu kita pencet di sini center, cahayanya nyampe di sono. Betul? Cepat enggak? Cepat. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah nurun fauqa nur, cahayanya di atas cahaya yang lainnya. Cahaya yang ada itu cahaya adalah hanya biasan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika naik Isra wal Mi'raj itu perhitungannya 2 kali kecepatan cahaya. Tentunya dalam sekejap semua bisa terjadi karena Allah yang turun tangan, yang berkuasa di sana. Betul? Kalau itu udah gak heran sekarang. Kalau di zaman dulu, kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah As-Siddiq, yang membenarkan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Karena waktu itu belum ada hitung-hitungan kecepatan cahaya. Tapi sekarang kita sudah mengerti, oh ternyata naik pesawat aja bisa cepat, apalagi pesawat yang ultrasonik dengan kecepatan suara atau kecepatan cahaya pasti bisa sampai dalam sekejap. Apalagi ini Allah yang menggerakkan. Betul? Nah, Allah uji nih. Ketika zaman sudah mulai banyak yang cinta sama dunia, udah pada takut mati, maka itu virus Allah timbulkan di Wuhan. W-U-H-A-N, Wuhan. Tapi hati-hati, ketika ada virus ini, dulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan, sayati ala nasi zaman, nanti ini bakalan datang satu zaman, ada yang namanya penyakit, namanya penyakit hati. Wahnu al-wahnu, negeri di mana virus itu timbul namanya Wuhan. Penyakitnya wahnu, W-A-H-N-U, tinggal dibalik U sama A-nya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit hati yang namanya wahnu? Yang pertama, hubbud dunya. Kalau orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia sudah cinta sama dunia, betul? Betul? Bu,
Kalau bapak pulang kerja bawa duitnya nggak seberapa, ibu-ibu cemberut apa kagak? Halo? Tuh Pak cemberut Pak. Dengerin, RT, mana Pak RT? Alhamdulillah, Pak RT keganteng. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Pak RW. Kalau ibu-ibu dimintain duit sama anak-anak, sering kagak kita bohong sama anak? Betul? Tuh dek, mak bilang begitu. Anak kita minta jajan, mak jajan, mak jajan dong, mak jajan, minta jajan. Betul? Narik-narik bajunya, kata mak, kagak ada duit, padahal ada duitnya. Bohong kagak? Cinta sama duit enggak? Cinta. Oh, jujur. Ketika cinta dunia sudah mewabah di seluruh dunia, wa karahiyatul maut, dan benci terhadap kematian itu sudah melanda dunia, maka nanti datang virus yang namanya corona di negeri Wuhan. Nama penyakit hatinya Wahnu. Paham? Maka bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita ingin selamat dari musibah-musibah tersebut, ingin dipanggil hamba oleh Allah, jadilah seorang manusia yang beribadah kepada Allah. Coba nih, saya tanya sama Pak Ustadz, jawab yang jujur ya Ustaz. Sebelum adzan nih, sebelum adzan suka ada suara begini nih, assalatu wassalamu alaik. Betul? Ya imam al-mujahidin. Halo? Pernah dengar? Ya Rasulullah. Kira-kira udah ada yang ibu sholat belum tadi? Belum. Halo? Lah rumah dempet-dempetan begini belum ada yang ibu sholat. Nah sekarang tadi kalau udah begini tadi, hayya 'alas shalah. Udah ada yang ibu sholat tadi. Sama katanya. La ilaha illallah, belum ada satu-satu aja tadi. 8 tes masih ngorok baik. Sekarang nih kita udah ditegur sama Allah, masuk tuh corona ke Indonesia. Padahal prediksi kami tidak akan masuk karena kuatnya keimanan. Seorang syekh bernama Abdul Rauf, beliau bertanya kepada jin-jin kafir. Ternyata yang menyebarkan virus corona yang ada di Wuhan itu bukan hanya dari orang-orang Illuminati, tapi juga dari kalangan jin, iblis, ifrit yang menyebarkan corona ke seluruh dunia. Dan yang terkena adalah yang tidak terjaga wudunya, yang terkena adalah yang tidak ada iman dalam hatinya, yang terkena adalah banyak yang tidak mau ibadah kepada Allah. Maka kita ditegur oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj ini. Kalau mau benar dianggap hamba oleh Allah, perbaiki ibadah kita di hadapan Allah, insya Allah. Lihat nih tadi, habis acara udah adzan, belum ada yang datang kemari, bleduk nih bangsa. Naudzubillah min. Ayo kapan lagi? Nggak ada virus mati. Ada virus mati. Betul nggak? Betul. Orang makan keselak aja bisa
mati, betul? Orang kena angin duduk bisa mati, apalagi itu angin berdiri, betul? Yang senderan bisa mati, ada yang nyender. Maaf ya, terusin jangan. Ibadah yang dibawa itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ibadah yang paling utama, namanya semua yang dari dua huruf shod dan lam dalam bahasa Arab itu berarti hubungan baik. Kita lihat shod dan lam, hubungan antara seorang hamba dengan Allah, namanya sholat, betul? Shod lam alif tak marbutoh, hubungan antara hamba dengan Allah. Hubungan antara hamba dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholawat. Shod dan lam juga asal katanya. Shod, lam, wawu, alif, tak marbutoh. Betul? Makanya kita diperintah sholawat. Yang ketiga, shod dan lam yang ketiga, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Manusia sama-sama dari satu keturunan. Ingat-ingat, yang pendek kalau sama satu keturunan, sama encang-encingnya babe engkong, betul? Nah, sama siapa lagi? Bibi, paman, adik, kakak. Nah, ini satu keturunan, satu darah. Yang pendek silaturahmi yang pendek. Kalau yang luas, hubungan nggak ada saudara tapi sama-sama orang Islam, sama-sama beriman, sama tetangga, sama orang sebelah, pokoknya sama siapapun yang masih sama-sama Islam, dipanjangin dikit, silaturahim. Apa? Itu hubungan baik sesama manusia. Ada lagi hubungan baik antara suami dan istri, dari shod dan lam juga, namanya silatulahmi, hubungan antara dua daging yang disahkan di hadapan Allah. Ada lagi yang lebih tinggi. Kenapa orang-orang terdahulu dan orang sekarang sudah jarang? Dulu kalau mau ketemu antara satu wali dengan wali yang lain, kekasih Allah yang satu dengan kekasih Allah yang lain, gak perlu pakai handphone, betul? Gak perlu pakai WA, gak perlu pasang status segala. Nyok kita ketemuan di sini, gak ada grup WA. Kenapa mereka bisa saling berjumpa? Dari mana? Silaturruh, hubungan ruh antara satu manusia yang beriman dan satu yang lainnya. Kita ini sering tahlilan, betul nggak? Sering maulidan, iya betul. Itu dalam rangka apa? Silaturruh, menghubungkan ruh kita dengan ruh orang-orang yang mendahului kita. Maulid menghubungkan ruh kita dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling tinggi, silaturahim. Ada lagi banyak ya. Dari shod dan lam yang keterkaitannya adalah hubungan baik dari silsilah keilmuan, namanya silatul ilmi. Nah ini penting. Karena sekarang orang ngaji modelnya dari YouTube, modelnya nggak mau lagi talaki, ngaji sama kiai, ngaji sama ustad. Kan malam Rebo banyak yang ngaji nggak? Alhamdulillah, berarti masih bagus di sini. Alhamdulillah. Cuman subuhnya hadirin belum ada, tadi udah adzan juga ya. Baik. Insya Allah, amin ya Rabbal. Ya, terusin. Ibadah
Kita ini ambil yang pertama, sholat aja dulu. Kalau semuanya dibahas kebanyakan. Betul? Sholat. Tadi yang baca Quran, mana anaknya cakep, ya suaranya merdu, alhamdulillah. Siapa namanya tadi? Al-Widadi. Muhammad Rizki Al-Widadi. Mudah-mudahan dicintai oleh Allah Al-Wadud. Allah itu Al-Wadud. Maka anak-anak yang diberi nama Widadi mudah-mudahan dicintai oleh Allah Al-Wadud. Amin ya rabbal alamin. Tadi beliau membacakan itu di sini. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul apa betul? Seperti ini. Seperti ini. Ngapa bengong? Bu. Seperti ini. Pertanyaannya, dari kecil kita sholat, iya nggak? Dari mulai balik udah ikutan ke masjid, ke musola, sampai setua ini kita masih sholat. Tapi kenapa bohongnya masih ada, fahsyanya masih ada? Betul? Dari kecil kita udah sholat, tapi kenapa ada buah tetangga masih suka kita colongin? Halo? Dari kecil kita sholat, tapi kenapa masih banyak penyakit-penyakit hatinya? Kalau fahsya dan munkar itu semua hal yang dilarang oleh Allah dan norma agama. Kenapa masih ada sampai sekarang? Hasud sama orang, sombongnya masih banyak, ngerasa lebih baik dari orangnya masih ada. Betul kagak? Ngerasa yang paling benar, yang lain kagak benar. Kenapa masih begitu? Karena masih sholatnya bermasalah. Sholatnya belum berkualitas di hadapan Allah. Ya. Coba saya tanya sekarang, Pak, kalau lagi sholat ingat Allah apa banyakkan ingat yang lain? Benar? Sama nyamuk aja kita kesel lagi sholat. Sama nyamuk kita kesel nggak lagi sholat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyamuk tuh. Hati kita ngomong, awas, selesai sholat habis kamu. Betul nggak? Dengan cemburu Allah yang lain, padahal lagi sholat. Atas aja sholatnya tidak membuahkan, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya biar sholatnya itu berkualitas? Aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ingat kepada Allah bertingkat-tingkat. Yang pertama, minimal menurut Imam Syafi'i pada saat takbir, takbiratul ihram itu nggak boleh ingat yang lain-lain selain Allah. Yang pertama, Allahu Akbar, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat adaan imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Itu harus nyambung ke Allah, harus ta'alluq billah. Kalau enggak ada di situ, enggak sah sholat. Enggak sah sholat. Ini minimal ada pada saat takbir. Naik tingkatan zikir dalam sholat yang kedua. Di mana? Pada saat semua bacaan-bacaan doa di dalam sholat. Di mana kita berdoa ketika sholat? Ketika membaca suratul Fatihah. Di sana ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah,
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Minta tolong apa? Minta tolong apa hatinya ketika itu? Minta tolong di dalam beribadah. Iyyaka na'budu, biar kita ketika menghamba kepada Allah ditolong Allah. Selama ini kita sombong, rajin ya, ternyata banyak baca surah Waqiah, ente jadi kayak begini. Iya dong, gue gitu loh, baca Waqiah nggak ketinggalan. Kalau habis asar 3 kali, betul nggak? Salat duha nggak pernah ketinggalan. Makanya nih jadi kaya, menuhankan doa dan zikir, bukan yang dituhankan Allah. Betul? Masya Allah. Kualitas zikir dalam sholat. Setiap ada kata-kata doa dalam sholat, kita betul-betul hatinya menghadap Allah. Di mana lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya betul-betul minta hidayah, hidayah irsyad, hidayah ilmu, hidayah taufik di dalam meminta ihdinas siratal mustaqim. Di mana lagi bacaan doa dalam sholat? Duduk di antara 2 sujud. Bacaannya bareng-bareng. Rabbil firli wajburni warfa'ni wa'afur'ani. Bener-bener minta. Rabbil firli, minta diampunin sama Allah. Warhamni, minta dirahmati. Wajburni, minta ditutupin kesalahan-kesalahannya sama Allah. Amin ya Rabbal. Terus berdoa. Di mana lagi doa dalam sholat? Ketika di dalam tahiyat akhir sebelum salam. Lagi tahiyat, Imam Harun Ar-Rasyid itu kalau anaknya belum baca doa ini, disuruh ulang lagi. Ya. Doa apa? Doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau yang riwayat Imam Ahmad ala dinik, kalau riwayat Imam At-Tirmidzi ala ta'atik, sama saja ya.